I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1685. Apa semua orang terkejut dengan hal ini? Ketika Roni pertama kali mendapat berita itu, Roni segera pergi ke rumah keluarga Salim dengan hanya 2 pengawalnya yang bersamanya dan sangat terburu-buru, sehingga Roni tidak mendapat kesempatan untuk memberitahu ayahnya. Selain itu, Roni mengira ini hanyalah masalah kecil dan tidak ingin mengingatkan Bos Selatan tentang hal ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun tetua, bahkan Bos Selatan sendiri yang mengetahui keberadaan Roni sampai sekarang. Mereka akhirnya menyadari bahwa bukan hanya keluarga Basuki yang mendapat masalah, tetapi bahkan Roni pun menuai konsekuensinya dengan ditangkap oleh organisasi Drakmar. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutan mereka akan hal ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Roni ditangkap oleh organisasi Drakmar? Apakah itu benar? Tuntut Bos Selatan, tatapannya sedingin es. Iya benar, gumam penjaga kelima, tenggorokannya kering dan serak. Dasar bodoh tak berguna, aku menugaskanmu untuk menjaga Roni dengan nyawamu, namun kamu membiarkan organisasi Drakmar membawanya pergi. Apa gunanya aku merekrut kalian berdua? Bos Selatan sangat marah mendengar hal ini. Dengan sapuan lengannya, Bos Selatan mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat ke arah mereka. Warna wajah penjaga memudar, tetapi tak satupun dari mereka berani mengelak. Sebaliknya, mereka menyaksikan dengan ketakutan saat mereka menyalurkan energi mereka yang sebenarnya untuk melindungi organ vital mereka dan membiarkan serangan Bos Selatan menyerang tubuh mereka. Gedebuk-gedebuk, dengan bantingan yang keras, kedua penjaga itu terdorong mundur dari benturan, mengeluarkan seteguk darah, dan mendarat di tumpukan barang-barang yang tergeletak beberapa meter jauhnya. Untungnya mereka berdua adalah praktisi bela diri yang terlatih di tahap semi yang muna. Jika tidak, mereka akan terbunuh seketika oleh serangan Bos Selatan. Kemudian tanpa ragu sedikit pun kedua penjaga itu berlutut, menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuh mereka. Mohon maafkan kami Tuan, organisasi Drakmar sebenarnya tidak bermaksud untuk membawa pergi Tuan Muda Broto. Tetapi pria yang bernama Iwan Gusnadi itu meyakinkan mereka untuk berubah pikiran. Pada akhirnya mereka bersikeras untuk menangkapnya. Dan bahkan membawanya kembali ke markas mereka dengan dalih sebuah interogasi sederhana. Kedua penjaga itu menjelaskan, Iwan Gusnadi, dia lagi. Bos Selatan sangat marah, namun apa yang didengarnya selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Tuan, ada hal penting lain yang harus Anda ketahui. Sebenarnya orang-orang yang memiliki hubungan dengan keluarga Gumelar bukanlah keluarga Salim, melainkan Iwan sendiri. Iwan adalah orang yang memberitahu keluarga Gumelar tentang hal ini dan melakukan intervensi. Charlie menyela. Apa itu juga perbuatannya? Seberapakah kuat orang ini? Bos Selatan hampir meledak marah saat mendengar hal ini. Bos Selatan gagal untuk mengakui Iwan sebagai ancaman dan berpikir bahwa Iwan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi sekarang rencana Black Mamba untuk membunuh Iwan tidak hanya gagal, bahkan rencana Charlie untuk membantu garis keturunan kedua keluarga Salim naik ke kekuasaan pun terganggu. Tak hanya itu, bahkan penangkapan Roni oleh organisasi Drakmar pun dikaitkan dengan Iwan.
Tidak peduli seberapa keras Bos Selatan berusaha, Bos Selatan tidak dapat memahami bagaimana orang seperti Iwan Gusnadi berhasil menggagalkan rencananya berulang kali. Ini sangat mencengangkan sehingga jika Bos Selatan tidak mendengarnya dengan kedua telinganya sendiri, Bos Selatan tidak akan pernah mempercayai kebenarannya. Bab 1686. Tuan, dia bukan siapa-siapa dan saya dengan senang hati akan menangkapnya untuk Anda. Tiba-tiba seorang pria kekar yang duduk di barisan depan berdiri. Dia tidak lain adalah penjaga keempat. Dasar bodoh, Bos Selatan masih marah atas penangkapan putranya. Bos Selatan lalu memukul lengan kursinya begitu keras sehingga kayunya pecah, membuat serpihan kayu bertebangan di udara. Bos Selatan masih menjadi salah satu orang terkuat di wilayah selatan, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Sudahlah, mari kita tidak membicarakannya lagi. Kita bisa memutuskan tindakan apa yang akan diambil setelah Roni dibebaskan. Bos Selatan menyatakan rencananya saat kilatan kebencian melintas di matanya. Meskipun Bos Selatan memendam kebencian terhadap Iwan dan hanya ingin membunuhnya saat itu juga, Bos Selatan yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Iwan kapan saja dan tidak terburu-buru untuk melakukannya. Lagi pula Iwan bukan siapa-siapa dari kota Jogja. Selain itu, Bos Selatan yakin kedua pengawal naga emas telah menangkap Roni hanya untuk memberinya peringatan. Begitu Roni menetap, organisasi Drakmar pasti akan melepaskannya dalam beberapa hari karena tahu betapa kuatnya pengaruhnya. Jika Bos Selatan ingin menyingkirkan Iwan, organisasi Drakmar akan terus menahan Roni begitu mereka mencium baunya. Ini tidak menguntungkannya dan karena itu Bos Selatan memutuskan akan lebih baik menjaga Iwan begitu Roni kembali dengan selamat. Namun Bos Selatan terlalu meremehkan Iwan. Iwan bukan hanya seorang penjaga naga platinum di antara organisasi Drakmar, tetapi tanpa sepengetahuannya, Anto dan Harun telah menangkap Roni atas perintah Iwan. Jika Bos Selatan mengetahui hal ini, Bos Selatan tidak akan ingin menyingkirkan Iwan dengan cara apapun. Selama 2 hari berikutnya, Iwan fokus pada pemulihannya dan akhirnya kembali bekerja di Mustika Ratu Group. Dengan bantuan Tari, Iwan berhasil menciptakan kembali model bisnis dan produk yang sama dengan kantor pusat di Jogja dan berhasil meluncurkan lini produksi agar roda dapat berjalan. Di sisi lain, keluarga Salim memiliki 2 perusahaan farmasi. Salah satunya dijual kepada Iwan dan akhirnya menjadi cabang dari grup Bio Farma. Sedangkan yang lainnya milik keturunan garis keturunan kedua keluarga Salim. Kini setelah keturunannya diusir, Panuwun memberi seluruh keluarga mereka 4,4 triliun untuk memulai hidup baru. Sebagian besar karena mempertimbangkan ikatan keluarga mereka. Setelah mendapatkan uang, Rick menawarkan perusahaan farmasi tersebut, lalu meninggalkan kota bersama keluarganya, berniat memulai hidup baru di tempat baru. Keluarga Salim mencari nafkah dari memproduksi jamu dan perusahaan farmasi bukanlah sumber pendapatan utama mereka. Oleh karena itu, Panuwun memutuskan untuk menghadiahkan perusahaan farmasi kedua kepada Iwan sebagai rasa terima kasih atas bantuannya. Mengingat betapa bergunanya perusahaan farmasi kedua di masa depan, Iwan memutuskan untuk tidak menolak tindakan baik Panuwun. Namun mengetahui bahwa keluarga Salim telah mengalami pukulan besar terhadap keuangan mereka akibat kejadian baru-baru ini, Iwan memutuskan untuk membeli perusahaan tersebut dengan harga pasar. Sekarang setelah mereka memiliki 2 perusahaan farmasi,
Iwan dan Yuni memutuskan untuk mengalihkan bisnis mereka dari Jogja ke Yanbei. Perusahaan awal mereka berada di Jogja akan menjadi kantor pusat, sementara mereka memindahkan bisnis grup Bio Farma ke Yanbei. Dengan begitu, mereka dapat menggunakan perusahaan farmasi kedua sebagai jalur produksi pil dan obat-obatan alkimia mereka. Dengan demikian, model bisnis baru grup Bio Farma pun terbentuk. Bab 1687. Malam itu, Iwan dan para gadis mendiskusikan masalah perusahaan saat makan malam. Iwan, wilayah selatan adalah tempat yang sangat besar dengan banyak persediaan pil alkimia. Sedemikian rupa sehingga batch pertamamu mulai habis. Bukankah kamu seharusnya bersiap-siap untuk membuat gelombang kedua? Yuni mau tidak mau bertanya. Ya, aku memang bermaksud melakukan itu, tapi keluarga Salim tidak bisa memenuhi permintaanku akan jamu, jawab Iwan sambil mengerutkan kening. Iwan sangat mahir dalam alkimia sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat gelombang kedua. Namun keluarga Salim mempunyai persediaan jamu yang terbatas dan Iwan sudah menghabiskan hampir semua jamu 3 abad dan jamu 5 abad. Hanya beberapa hari sejak dorongan penjualan, mempertimbangkan kejadian baru-baru ini yang terjadi, keluarga Salim belum mendapatkan ramuan herbal kedua. Dan karena itu tidak mungkin Iwan bisa memproduksi pil baru. Tidak apa-apa, saya yakin keluarga saya telah mengumpulkan banyak tanaman herbal. Jadi saya selalu dapat menelpon kakek nanti dan memintanya mengirimkannya dalam beberapa hari. Maka kamu akhirnya bisa membuat pil baru, kata Yuni sambil tersenyum. Ya, sepertinya itu ide yang bagus. Iwan merasa senang mendengarnya, tetapi tiba-tiba Iwan teringat sesuatu. Hei, karena aku akan kembali ke Jogja besok, kenapa aku tidak mengambil tanaman herbal darinya dan membawanya kembali ke sendiri? Dengan begitu, kita tidak perlu merepotkannya, kata Iwan setelah berpikir beberapa lama. Kamu ingin kembali ke Jogja untuk membeli tanaman obat? Bukankah itu kerumitan yang lebih besar? Yuni merasa kaget mendengarnya. Tidak, jamu bukanlah alasan utama saya untuk kembali. Saya akan kembali membantu kakek Jeremy dengan energi si poinnya. Basis kultivasinya telah dilumpuhkan oleh Utaram. Iwan menjelaskan, buah malaikat mampu merekonstruksi sirkulasi internal. Dan itulah salah satu alasan yang mendorongnya untuk datang ke Yanbei, yaitu untuk menemukan buah malaikat untuk kakek Jeremy. Sekarang setelah Iwan mendapatkan buah malaikat, Iwan harus kembali ke kota Jogja untuk menyerahkannya kepada kakek Jeremy. Oh, begitu. Yuni dan yang lainnya tersentak saat menyadarinya. Tidak perlu itu, Iwan. Aku sudah memberitahu kakek tentang hal ini melalui telepon sore ini. Jadi, dia dan ayahku akan datang besok untuk mengambilnya. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus hanya untuk mengirimkannya, kata Tari sambil tersenyum. Kakek Jeremy dan Om Lukas akan datang besok? Iwan terkejut mendengarnya. Ya, keluarga Lestari dan keluarga Salim telah kehilangan kontak sejak ibuku meninggal. Jadi selain datang untuk meminta bantuanmu, kakekku bermaksud mengunjungi kakek Panuwun untuk melihat apakah kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka. Tari menjelaskan mau tak mau dia menjadi sedih saat menyebut mendiang ibunya. Oh begitu, itu masuk akal, jawab Iwan. Karena kakek Jeremy akan datang ke wilayah selatan, itu berarti Iwan tidak perlu melakukan perjalanan tambahan ke kota Jogja. Sedangkan untuk ramuan herbal, Iwan bisa meminta keluarga Kusumo untuk mengirim anak buahnya membawa ramuan yang dia butuhkan. Ya, karena kita sudah selesai berdiskusi tentang pekerjaan dan sudah menyelesaikan makan malam kita, ayo istirahat lebih awal dan berlatih. Rina berkicau. Rina selalu bersemangat untuk berlatih dan menjadi yang paling berdedikasi di antara semuanya. Ya, ayo kita pergi. Iwan pun mengangguk.
Iwan telah menghadapi begitu banyak lawan yang kuat akhir-akhir ini, sehingga Iwan menyadari betapa jauh tertinggalnya dia. Karena itu, Iwan memutuskan untuk mengintensifkan pelatihannya dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dengan itu, kelompok tersebut membubarkan diri dan kembali ke kamar masing-masing untuk berlatih.